Iya, Pak. Eh, ini awalnya itu sebenarnya saya itu awalnya nggak mau ambil tema ini, Pak. Nggak mau ambil tema Iya itu berat itu kamu nanti. Oke. Tapi oke Jadi maksudku. awalnya itu pas saya kan S2 juga di sini di Malaysia. Mm-mm. Waktu itu saya tuh memang nulis tesis itu tentang gender, tentang apa ya Pak, pemikiran gender, tentang penafsiran ayat-ayat yang berkaitan gender oleh kiai-kiai Madura gitu. Jadi yang saya Oke. interview yang saya interview itu pemikiran apa ya, kiai-kiai yang mohon maaf konservatif begitu. Memang ada yang progresif selain Munim Siri. Ya, aduh. Iya. Terus Kemudian terus. Saya nulis itu tesis waktu S3, waktu mau ambil PhD itu sebenarnya saya nggak mau nulis tentang LGBT, tapi karena memang saya sebenarnya maunya fokusnya ke ini, ke tafsir-tafsir yang memang kayak ayat-ayatnya begitu, kayak Misoginis ya. tematik, Mm-mm. ngoten-ngoten itu, Pak. Terus sama supervisor saya waktu S2 dulu, "Udah kamu linear aja, konsennya ke gender aja." Terus kemudian karena waktu itu ada beberapa hal, ada kasus-kasus seperti LGBT itu yang kebetulan saudara dekat saya itu ada yang begitu, ada yang Oh, homoseksual, ada yang LGBT. ya, Iya. yang Laki homo, atau perempuan dia? Laki laki, atau laki, perempuan? Oh, laki. laki. Oh, dia gay. Oke. Sudah menikah, tapi ya menikahnya tuh kayak lavender marriage begitu, Pak. Oh, Nah, iyalah. Nggak bisa teman-teman itu. teman-teman deket saya juga ada yang dari S1 memang seperti itu. Karena saya kan dulu S1 Iya. di Jember, Pak. S1 di Jember. Di Dan Win Jember. iya, UIN Jember, saya di UIN Jember. Oke. Dan Oh, kebetulan menarik, teman menarik. dekat begitu, jadi kok kok saya agak tertarik begitu ya. Kemudian saya ajukan Harus. judul, ajukan judul, beberapa ada 3 judul kok malah yang LGBT yang disetujui Yang oleh bisa, yang setuju ya. Itu bagus itu karena. tapi agak takut juga Pak, karena sebenarnya saya nggak banyak paham juga sebelum-sebelumnya tentang LGBT begitu. Jadi ya, ya sudah karena sudah terlanjur mau nggak mau ya bagaimana lagi begitu. Menarik itu, menarik. Aku tidak tahu siapa pembimbingmu di sana ya. Promotormu siapa begitu. Moga-moga saja ia cukup komprehensif untuk Iya, kalau orangnya untuk open minded, sangat open minded sih Pak. iya, itu nanti kamu. Tapi menurutku nggak apa-apa kamu uh, dengan rendah hati, humble begitu mengatakan Iya, dirimu tidak cukup menguasai soal ini. Justru iya, itu poin pentingnya ya. Poin pentingnya karena dari situ kemudian kamu bisa bisa belajar, bisa melakukan banyak hal, termasuk juga menurutku yang harus kamu lakukan karena levelnya disertasi, kamu kalau belum harus benar-benar menguasai dasar-dasar gender dan seksualitas ya. Ada satu disiplin ilmu kalau memang belum mengetahui namanya Soji SC. Dari situ kamu nanti so, sih. akan semakin komprehensif ya. Soji SC itu sexual orientation, gender identity and expression, and sexual characteristic. Itu wajib kamu kuasai. Kalau nggak kamu kuasai, kamu nanti akan menjadi kiai yang biasa dibasul masail tapi tidak menguasai ilmu seksualitas. Kan orang itu menafsir itu kan minimal mesti harus paham konteksnya kan, Iya, gitu kan. Misalkan begini, oh ada kiai atau bunyai dimintain hukum terkait dengan bank. Bagaimana hukumnya bank? Taunya dia cuma riba saja. Dia tidak memahami detail soal bank dalam konteks modernitas. Maka ya dia akan mengambil pemikiran yang masa lalu yang tidak terupdate kayak gitu. Jadi menurutku karena kamu itu melakukan penafsiran sama dengan tesisku di Tebuireng itu, maka kamu perlu dalam satu chapter sendiri itu mengupas soal Soji SC itu ya. Disiplin ilmu modern karena kamu 2026 kalau nggak pakai Soji SC, ya jatuhnya ya pasti nanti akan seperti disertasi-disertasi yang dangkal begitu ya, yang cuman sekedar
masalahnya ini ya sudah nanti Imam Syafi'i bilang apa, kemudian Imam ini bilang apa dan lain sebagainya. Kering nantinya. Oke, menurutku itu aku senang kamu Yes. kamu menulis tentang ini. Itu sih. Terus gimana? Terus gimana? Kita mau Eh, ngobrol soal apa ini? iya. Nah, sebenarnya ini untuk awal-awal sebenarnya pertanyaannya masih basic ya Pak ya, tentang ini. Oke. Okay. Kalau menurut Bapak, bagaimana itu seks, seksualitas, kemudian orientasi seksual, gender, menurut Bapak seperti apa? Begini ya. Seks, gender, semuanya itu masuk dalam umbrella term apa yang disebut dengan seksualitas, sexuality. Ibaratnya seksualitas itu seperti kampus. Gender itu departemennya, Hmm. gitu kan. Gender itu departemennya. Terus kemudian apa namanya etika terkait dengan soal itu juga satu departemennya dan lain sebagainya. Menurutku seksualitas itu adalah eh, hal-hal ya percakapan topik yang itu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mendefinisikan dirinya itu berkaitan dengan eh, bagaimana ia berpenampilan, bagaimana kemudian ia berelasi secara seksual, bagaimana ia kemudian tertarik satu dengan yang lain seperti itu. Misalkan kayak gini, kamu kan sekarang pakai jilbab hitam gitu kan. Pastikan apa there is always a reason why you put that hijab. Kenapa kemudian kamu memilih hijab hijab tertentu? Misalkan aku kepingin hijaban seperti ini agar aku terlihat menarik, agar ini matching dengan wajahku dan lain sebagainya. Kalau matching dengan wajahku, orang menjadi lebih apresiatif denganku, terutama apa namanya jenis kelamin atau gender yang dimana aku tertarik. Nah, putusan untuk memilih jilbab, mengenakan jilbab, putusan untuk memilih frame frame kacamata, keputusan untuk the way you speak, kalau kemudian ujungnya adalah soal ketertarikan, itu masuk dalam kerangka apa yang disebut dengan seksualitas itu sendiri. Ini menurut saya menjadi penting. Jadi seksualitas itu apa? Spektrum luas. Kemudian di situ kemudian ada banyak departemennya, termasuk nanti soal gender, termasuk soal value, termasuk soal perilaku dan lain sebagainya itu. Itu itu seksualitas. Salah satu departemennya yang ada dalam seksualitas itu adalah seks. Seks itu pemaknaannya dua menurutku. Pertama, seks, kalau dalam bahasa Inggris, ya, kalau dalam bahasa Inggris, seks itu merujuk pada dua hal. Pertama, apa namanya? It means apa namanya? Jenis kelamin. Hmm. Ya, seks itu jenis kelamin. Jenis kelamin tapi harus hati-hati. Seks itu adalah jenis kelamin yang indikatornya adalah organ reproduksi, Maisha. Bukan padanan atau kembaran dari seks dalam konteks jenis kelamin itu adalah gender. Ya, gender itu adalah jenis kelamin sama-sama jenis kelaminnya. Tapi ketika seks ditanyakan, misalkan aku ingin tanya ke kamu, Maisha, what is your sex? Itu artinya, Maisha, apa jenis kelaminmu? Ketika aku nanya ke kamu, what is your gender, Maisa? Itu ya juga apa jenis kelaminmu. Tapi yang membedakan adalah, kalau seks itu adalah apa jenis kelaminmu menurut organ reproduksimu, maka kalau gender itu adalah lebih luas, apa jenis kelaminmu menurut seluruh pengalaman hidupmu. Itu. Jadi kalau kamu nanya kepada seorang waria, ngerti waria kamu? Iya. Waria. Kalau kamu nanya misalkan, what is your sex?
eh, Mbak Lucy gitu kan. Katakanlah Lucinta Lunya, what is your sex? Misalnya kalau dia belum operasi jenis kelamin, ya dia akan jawab, I'm male, female, intersex. Pilihannya cuma tiga, male, female, intersex. Atau yang keempat, rather not say gitu. Gitu. Tapi kalau kamu tanya what is your gender, artinya Mbak Lucinta Luna, apa jenis kelaminmu menurut seluruh pengalaman hidupmu? Dia pasti akan bilang I'm woman. Begitu. Dari sini paham ya, kamu Iya. ya paham ya, antara seks dan gender itu sendiri. Nah, seks itu balik lagi ke seks dalam arti jenis kelamin, tapi seks juga ketika misalkan apa namanya, ia ditambahkan misalkan di depannya relasi seks biasanya tambah seksual atau hubungan seks, itu merujuk pada tindakan yang maknanya bisa berbeda dengan seks in terms of identity itu tadi, kayak gitu. Apalagi gender juga demikian. Gender artinya dua. Pertama adalah seperti yang tadi sudah aku singgung, gender itu merujuk pada identity. Yang kedua, gender dalam konteks sosiologis. Artinya gender itu adalah pembedaan fungsi dan tugas laki-laki, perempuan berdasarkan jenis kelaminnya dalam kurun waktu tertentu. Pembedaan ya, pembedaan. Aku bilang pembedaan karena sifatnya konstruksi, bukan perbedaan. Kalau perbedaan itu sifatnya given menurutku. Tapi kalau pembedaan itu artinya ia dari waktu ke waktu itu berbeda. Contoh, gender dalam konteks sosiologis ya. Misalkan perempuan itu biasanya masak, laki-laki bekerja di luar rumah. Itu gender. Pembedaan fungsi dan tugas manusia berdasarkan jenis kelaminnya dalam kurun waktu tertentu. Mungkin kalau tahun 70-an di wilayah Tempeh, ya 70 80 di wilayah Tempeh, yang kerja itu laki-laki, yang ke sawah, yang ke hutan. Yang di rumah itu perempuan. Tetapi tahun 2026 itu bergeser. Perempuan juga bisa sekolah dan lain sebagainya. Itulah gender. Awalnya gender ini netral. Pembedaan itu netral. Ya enggak apa-apa lah yang laki-laki di fungsinya fungsi publik, yang perempuan fungsinya fungsi domestik. Enggak ada masalah. Ini jadi masalah ketika ada ketidakadilan. Misalkan orang-orang seperti kamu ngomong, loh kenapa kok saya nggak bisa sekolah, cuman kamu aja yang sekolah. Lalu suamimu bilang, loh perempuan itu ya harus di rumah nungguin anak. Oh, enggak bisa itu. Nah, disinilah kemudian ada istilah ketidakadilan gender. Ketidakadilan yang disebabkan oleh pembedaan fungsi dan tugas manusia berdasarkan jenis kelaminnya dalam kurun waktu tertentu. Dan ini sifatnya fluktuatif. Gitu. Sifatnya mungkin dulu nggak adil, sekarang adil, nggak adil lagi. Itu apa namanya apa namanya yang aku sampaikan itu seperti itu ya. Dan itu terekam ya di dalam Al-Qur'an, itu menurutku terekam ya. Menurutku terekam dengan lamat-lamat kalau kemudian kita menstudi soal tafsir dan soal macam-macam. Itu sih. Paham ya, Maisha? Iya, Pak. Eh, Kemudian saya kan ada baca tulisan Bapak itu ada artikel yang apa ya judulnya? Saya Apa itu? baca yang Bapak bahas tentang eh, lesbian, kemudian Oh, iya tentang itu oh ya ya. homoseksual apakah masuk surga? Nah itu Surga. Oh iya. Itu tulisan lama, ada banyak tulisan selanjutnya. Tulisan lama banget tapi menarik lah. ya Gimana? ya di situ ini Pak mungkin
Saya ingin keterangan lebih jelas ya mungkin dari Bapak ya, karena Iya, iya, iya. kalau ditulis kan terbatas. Iya. Tentang ini Pak, ayat yang itu, wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikaha. Ilan nikah wal qawa itu minan nisa'i Ya. allati la yarjuna. Oh iya, itu sebenarnya kalau tafsir klasik itu merujuk kepada orang-orang perempuan, jadi perempuan yang sudah tidak lagi haid Iya, monopus. dan iya menopause gitu kan, tidak lagi menopause, yang menopause dan tidak lagi berkehendak untuk menikah lagi. Artinya secara seksualitas ayat itu mengabarkan kepada halayak ramai bagi perempuan-perempuan yang berhenti menopause, kemudian yang sudah tua, pemaknaannya kemudian yang sudah ditafsirkan menjadi yang tua, kayak gitu dan tidak lagi punya hasrat seksual untuk menikah dan lain sebagainya, maka tidak ada kewajiban untuk dia bisa menut, tidak ada kewajiban, ia boleh kemudian membuka diri dan lain sebagainya. Aku kemudian aku teringat dengan Sahrur ya. Kamu kalau tahu Sahrur begitu kan? Ia ketika memaknai satu Al-Quran di dalam metodologi fikihnya, dia menggunakan eh, eh, dua Pendekatan. alat ukur ya, dua pendekatan. Yang pertama itu adalah analisis linguistik semantik. Dan yang kedua itu adalah menggunakan ilmu pengetahuan, baik gitu. Jadi yang ingin aku katakan adalah yang dimaksud al-qawaid ini apa begitu. Kan kalau kamu misalkan apa bicara soal semiotika itu kan sangat mungkin dalam disiplin ilmu Al-Quran itu kan tidak mungkin ada satu teks yang itu punya arti cuma tunggal begitu. Aku ingin membuka satu penafsiran yang dimaksud dengan Al-Qawaid itu siapa. Bisa jadi Al-Qawaid itu adalah orang yang sudah tua, yang sudah tidak lagi menopause dan lain sebagainya. Tapi bisakah kemudian ada penafsiran lain ya, penafsiran lain tentang Al-Qawaid itu sendiri. Mungkinkah kemudian ini bisa kita jadikan sebagai uh, uh, satu lensa untuk mengatakan bahwa Al-Qawaid itu bisa dimaknai orang-orang yang kekeh, ya, orang-orang yang teguh pendiriannya. Para perempuan yang teguh pendiriannya menyangkut dengan identitas dirinya, gitu kan. Misalkan gitu kan, kamu teguh sekali untuk memakai jilbab, maka kamu termasuk orang-orang yang memiliki prinsip itu sendiri. Dan di ayat itu aku ingin memberikan satu tantangan challenging kepada para scholar dan para aktivis bahwa sangat mungkin ayat ini itu juga merangkul para perempuan-perempuan yang memiliki ketegasan di dalam seksualitasnya, di mana ia tidak ingin menikah secara heteroseksual. Menikah secara heteroseksual, maka baginya itu tidak masalah. Kalau konkretnya seperti apaan? Konkretnya itu seperti buci. Kamu ngerti buci? Puji. Buci. Nggak ngerti buci ya? Enggak, apa Begini, punten. gini, kalau kamu di dunia lesbian, aku juga bergerak. Aku punya banyak adik-adik dan teman-teman yang buci. Dalam dunia relasi lesbian, itu ketika mereka berpasangan, itu mereka punya penamaan tersendiri-sendiri. Oh, Misalkan kayak kalau kita putih gitu, kayak ya putih. kayak top, bottom dan lain sebagainya. Buci itu yang laki-lakinya, gitu kan. Buci itu yang laki-lakinya. Misalkan, jadi ini buci itu yang modelnya kayak laki-laki. Jadi aku punya banyak teman, adik gitu yang dia juga apa namanya dia lesbian, dia jenis kelaminnya apa wanita begitu, tetapi orientasi seksualnya adalah sesama jenis dan dia ekspresi gendernya itu ekspresi yang maskulin. Ekspresi maskulin itu misalkan
Kalau Tomboy. kamu pernah, iya, iya, tomboy itu kan perilaku ya, tapi ekspresinya ya, ekspresinya bagaimana ia membusanai tubuhnya. Iya, yang lagi rame di Batu kemarin kamu baca nggak? Oh, saya kurang tahu ya, Pak. Nah, kamu nanti googling 1 minggu yang lalu ada viral di Batu, Malang. Hmm. Itu ada anak yang ada perempuan cantik begitu viral karena melaporkan dia barusan kawin, anak perempuan Oh, ini. iya iya, Pak. Iya, Pak. Yang ternyata suaminya itu perempuan ya, Pak ya? Suaminya perempuan, Iya, saya Ray, si ingat, Pak. Ray itu. Si Iya. Ray itu. Nah, kira-kira ya, aku menafsirkan Al-Qawa itu. Wal-Qawa itu minanisai allati la yarjuna nikah, itu ya Ray itu. Ya Ray itu. Ray, ngerti Ray-nya ya? Ray-nya paham ya kamu? Ray-nya paham ya? Ray-nya, bukan yang perempuannya itu sendiri. Nah, ayat-ayat ini tentu berkaitan dengan soal jilbab-jilbab, kemudian politik politik busana. Tetapi dari situ aku melihat bahwa ini sebenarnya menarik ini dan tentu saja ketika aku melacak, kalau pertanyaannya adalah nggak ada tuh tafsir yang tafsir-tafsir klasik yang cara pandangnya kayak kamu. Memang nggak ada. Kalau kamu ngecek di Tobari, cek di Mudin Al-Muqatil Sulaiman, kamu cek di Mudin Al-Qurtubi, Al-Wahidi, apalagi Ibnu Katsir, nggak akan kayak gitu. Karena apa? Karena seperti kritik Sahrur, tahun-tahun di mana tafsir itu dikodifikasi, itu ilmu pengetahuan, ilmu gender dan seksualitas belum semaju tahun sekarang. Berkembang. Kayak gitu. Jadi aku mendorong kepada kamu untuk juga terkait dengan Al-Qawaidu. Al-Qawaidu itu kamu juga mencoba untuk merangkum. Kamu buka lagi misalkan Mu'jam apa namanya? Misalkan kamus Munjid atau kamus-kamus yang lain. Itu untuk melihat ya. Kata-kata Al-Qawaidu itu ada berapa kemungkinan diksi di dalam itu dan mana yang paling paling cocok. Tetapi yang aku ingin katakan, ayat itu berkaitan dengan seksualitas. In terms of apa general umbrella I have said to you. Itu kan politik pembusanaan kan, politik pembusanaan dan lain sebagainya. Itu sih menurutku, Maisha. Nggih, Pak. Kemudian itu, Pak, Bapak yang ditulis yang di judul apa ya, itu kan juga menyoroti ayat, awit tabi'in ghaira ulil irbah minar rijal. Oh iya itu Itu saya baca gara-gara di itu aku. bukunya Kiai Husein, Bu Musda juga, itu kan juga yang disorot ya, Pak, ya. Menurut Bapak, itu bagaimana? Sebelum itu viral, itu belum ada ya orang-orang seperti Mbak Musda, Kang Iya. Husen itu nggak pernah ngomong. Itu viral ketika aku di ILC itu. Itu viral ketika aku di ILC tahun 2016, 2017 kan. Kemudian aku diundang di ILC, kemudian aku diwawancarai terkait dengan soal LGBT begitu. Aku baru kemudian aku ngomong, itu kemudian it gone viral kayak gitu. Itu kan ayat yang panjang ya, Maisha ya. Itu kan ayat menyangkut soal politik uh, 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 pertama politik pembusanaan terutama pada perempuan kan. Ayat panjang itu kalau aku tidak salah ingat itu menyangkut soal terhadap siapa saja perempuan muslimah pada saat itu boleh untuk tidak mengenakan jilbab. Kan kira-kira seperti itu. Misalkan kamu menurut doktrin Syafi'i boleh melepas jilbab di hadapan ayahmu, suamimu, anakmu, kakak adikmu laki-laki, pamanmu, anak kecil, dan satu kategori orang yang menarik. Awit tabiin wailu ulil irba minar rijal. Atau para pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual. Tidak punya hasrat terhadap perempuan. Itu terjemahan, aku ngomong terjemahan ya. Terjemahan kemenaknya kayak gitu.
tidak punya hasrat seksual, tidak punya hasrat terhadap perempuan. Kayak gitu. Nah, ini menarik karena apa? Karena ini disebutkan secara gamblang tanpa dihakimi. Disebutkan secara gamblang. Uh, Beberapa tafsir-tafsir terkenal yang tentu saja mau tidak memberi tidak mengakomodasi perspektif gender dan seksualitas itu cukup kesulitan untuk menafsirkan siapa yang disebut dengan Ghairu ulil irba ini siapa. Ada orang misalkan beberapa tafsir, misalkan Tobari kamu bisa melihat ini ada yang disebut sebagai orang tua, laki-laki tua, laki-laki impoten, orang gila, orang yang tidak waras, kayak gitu-gitu. Termasuk ini juga disampaikan kepadaku oleh Pak Kiai Mustain Syafi'i, salah satu ahli tafsir terkenal di Tebuireng ketika aku pulang dari ILC itu aku dipanggil di kampus kan, kemudian semacam di sidang aku ditanyain gitu kan. Dia juga ngomong loh, Mas Samen kan tahu bahwa di tafsir-tafsir lain itu yang dimaksud dengan ghairul ulil irba itu bukan homoseksual, bukan gay dan lain sebagainya. Oh iya Pak, saya bilang, iya memang tidak karena diksi homoseksualitas pada tahun di mana tafsir itu dibuat masih belum ada kayak gitu. Nah yang menarik adalah banyak sekali para penafsir, salah satu tafsirnya itu kalau nggak salah Ibnu Katsir ya. Di Ibnu Katsir itu ketika ini yang menarik ketika aku baca itu. Ketika dia menafsirkan ayat itu, penggalan itu, dia merujuk pada kisah yang direkam di dalam hadis Sahih Bukhari. Apa namanya Sahih Bukhari, satu hadis panjang yang diceritakan oleh Aisyah. Aisyah itu menceritakan Ummu Salamah. Menurut Aisyah, Ummu Salamah ini istrinya Nabi ini itu punya bestie namanya Hid, ya kan? Bestinya itu namanya Hid. Hid ini jenis kelaminnya laki-laki, seksnya laki-laki. Apa namanya? Jenis kelamin biologisnya laki-laki. Tetapi dari situ ia digambarkan sebenarnya ia adalah Muhannas. Ia adalah ya kalau hari ini ya waria lah atau gay lah. Dan yang menarik apa? Hid ini punya akses loh ke kamarnya Ummu Salamah. Dan Nabi Muhammad fine-fine aja. Fine-fine. Padahal dia laki-laki loh. Sekarang bayangkan ya, ada orang jenis kelaminnya laki-laki, bludas-bludus ke kamarmu, tapi suamimu itu fine-fine saja. Artinya apa? Artinya secara seksual, suamimu menganggap bahwa dia nggak berbahaya bagi istriku. Aku mengatakan bahwa ghairu ulil irba ini mungkin seperti uh, para transgender gitu kan gay yang ada di salon-salon itu loh. Yang kalau ada perempuan itu seneng tapi tidak secara seksual sebagai bestie, tapi kalau ada laki-laki senengnya secara seksual. Nah, aku ketika membaca penjelasan dari Ibnu Katsir itu kemudian menjadi yakin, oh ini kalau dari perspektif ilmu pengetahuan Soji SC, dia ini kalau nggak gay ya waria, titik. Begitu saja. Dia memang di ayat itu, di hadis itu kemudian kan ada upaya pengusiran kepada Hid itu oleh Nabi. Yang itu oleh para orang-orang yang nggak suka dengan LGBT itu dianggap sebagai Nabi itu nggak suka dengan LGBT. Salah. Pengusiran itu bersifat spesifik. Pengusiran itu karena Hid ngomong jorok di hadapan Ummu Salamah dan di hadapan saudaranya Ummu Salamah. Dia kan waktu itu kan nongkrong nih sama Ummu Salamah, ya. Lalu
saudaranya Ummu Salamah, Abdullah begitu, datang. Dia ini mau berangkat perang. Nah, si Hid kemudian ngomong, Abdullah, kamu kan mau perang nih ke wilayah Tempeh dan Senduro. Nah, di sana itu ada namanya Lulu. Dia nungguin warung kopi di sebelah ini. Oh, bodinya seksi, bos. Begini, 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 begini. Dia menceritakan kayak gitu. Nabi Muhammad datang, bilang, jangan gitulah kau itu. Berarti kamu ini secara seksual itu masih seneng kayak gitu-gitu. Wah, kalau seperti itu, kata Nabi Muhammad, terancam nih aku dengan istriku sendiri. Karena kamu ngomongnya ngomong kayak gitu. Ya udah kau keluar lah. Jadi itu bukan karena identitasnya, tetapi karena tindakan spesifik yang kemudian diekspresikan oleh hit itu tadi. Dan yang menarik apa di situ kan? Aku kemudian kan ngomong kayak gini. Aku kemudian menstudi soal Al-Qur'an juga. Apakah ada ayat Al-Qur'an yang meminta secara spesifik Ghairu ulil irba ini supaya kembali ke kodratnya? Nggak ada. Kamu kan anak IAT kan, kau cari ya, tunjukkan kepadaku satu ayat yang memerintahkan orang-orang seperti Hid ini supaya kembali ke fitrahnya. Nggak ada, nggak ada. Bahkan bisa dikatakan Al-Quran itu mengatakan dengan dengan cerita itu, dengan Ghairu ulil irba itu ingin mengatakan ada loh orang-orang yang seperti ini dan fine-fine aja gitu loh. Fine-fine aja itu ya, sepanjang dia tidak melakukan kejahatan dan lain sebagainya, ya dia hidup seperti seperti pilihannya dia. Al-Qur'an memberikan satu, karena ini soal hid, soal apa namanya, soal homoseksualitas laki-laki, maka menjadi penting bahwa di Al-Qur'an itu ada ayat yang sedemikian panjang, banyak ayat yang memang mewanti-wanti agar kira-kira orang-orang yang ghairu ulil irba ini tidak terjatuh melakukan tindakan seperti kaumnya Nabi Lut. Begitu. Jadi Al-Quran itu mengatakan ini loh ada orang yang tipikalnya ghairu ulil irba. Nggak disentuh sama sekali kecuali ada kisah soal Sodom dan Gomora, soal Lut itu sendiri. Yang oleh para banyak penafsir yang tidak hati-hati itu dijadikan alasan untuk merepresi orang-orang homoseksualitas laki-laki. Padahal sebenarnya itu kalau kita mau baca hati-hati ya, Maisha, kalau kamu baca beberapa tulisan dan bisa kamu baca sendiri karena aku tesisku juga agak panjang menyangkut soal Lut itu. Itu spesifik sekali. Kisah Lut itu adalah kisah banyak laki-laki, sekelompok laki-laki yang berkeinginan untuk melampiaskan hasrat seksualnya secara koersif terhadap laki-laki yang lain, yakni tamunya Lut. Ingat, ada kata koersifnya. Iya, KFC. Ada kata-kata koersifnya. Misalkan, haramlah aku ketika aku berusaha memperkosamu. Itu haram, nggak boleh. Tapi bukan berarti aku tidak boleh suka pada perempuan. Kan begitu toh. Kayak gitu. Kalau misalkan, aku nggak tahu hukum di Malaysia kayak apa. Tapi kalau di Indonesia itu kan ada marital rape. Misalkan suamimu lagi pengen ML denganmu. Kamu tidak berkenan. Lalu suamimu memaksakan kehendak. Itu kan bisa dipidana. Itu kan bisa dipidana. Bukan suka perempuannya yang dipidana, tetapi the way you express Iya. your feeling ini yang bermasalah. Gitu. Maka aku kemudian melacak bagaimana sikap Al-Quran ketika relasi seksual sesama jenis itu dilakukan antarodin, based on love. Apakah diatur atau tidak? Nggak diatur. Kamu coba cek aja di Quran nanti kamu kan. Cek aja kan bahwa bagaimana hubungan seksual sesama jenis laki-laki maupun perempuan
yang itu didasarkan pada cinta kasih, sama-sama dewasanya, dan mutual consent. Itu Quran nggak bersikap, Quran tidak melarang, Quran juga tidak memerintahkan. Maka di titik ini berlaku hukum pidana itu. Hukum pidana itu hanya bisa ditegakkan kalau ada aturan yang jelas, begitu kan? Dalam arti begini, ya asukutu ya dulu ala na'am lah. Diam itu kan berarti menunjukkan keokean. Bisa jadi seperti itu. Berarti kalau nggak diatur, berarti ya boleh. Kalau nggak dilarang, ya berarti boleh. Aku punya pikiran seperti itu. Yang nggak boleh itu memaksa ya. Memaksakan kehendak itu yang nggak boleh. Apalagi, Maisha? Baik, Pak. Kalau begitu berarti kalau hubungan seksual antara laki-laki sama dengan laki-laki misalnya Iya. sodomi, itu kalau seperti itu sodominya itu bukan paksaan, itu berarti bagaimana, Pak? Begini ya. Kamu harus hati-hati memilih diksi. Oh Kalau iya, kamu menggunakan diksi sodomi, iya, sodomi itu kan akar katanya kan Sodom. iya, betul. Sodom itu merujuk pada kota di dalam cerita Lot, Sodom dan Gomora. Berarti kalau kamu itu menggunakan kata Sodom, maka itu adalah kata yang spesifik digunakan untuk anal rape. Ngerti anal rape, Dok? Iya, Ngerti ya? Ya ndak boleh anal rape itu. Rape-nya loh ya. iya. Sodomi itu kan anal rape. Kalau merujuk secara teksnya. Tetapi apakah boleh anal seks itu? Boleh nggak anal seks itu? Kayak gitu. Anal seks secara umum dulu deh. Anal seks secara umum dulu. Misalkan laki-laki dan perempuan melakukan anal seks boleh atau tidak? Kebanyakan para ya enggak ya. Kebanyakan para mufasir itu mengatakan tidak boleh. Karena apa? Dua alasannya. Pertama apa? Pertama karena itu dianggap tidak patut. Kenapa kok dianggap tidak patut? Karena apa? Karena biasanya itu menyakitkan, ya, menyakitkan. Itu alasannya menyakitkan dan dalam tanda petik itu secara kesehatan kalau kita tidak hati-hati itu bisa bermasalah. Yang kedua, alasan kedua itu adalah alasan ideologis, Maisha. Ideologis patriarkis. Ya, ideologis patriarkis. Dunia patriarki maskulin itu kan dunia yang terobsesi untuk pro reproduksi. Kayak gitu. Orang Islam itu, politik Islam itu terobsesi dengan reproduksi, prokreasi. Ya, seksualitas Islam itu sangat dinarasikan prokreasi, bukan rekreasi. Kalau rekreasi itu have fun, Iya, kalau prokreasi apa eh, kamu tidak hanya have fun tapi juga harus produktif. Kayak gitu. Jadi sebenarnya keharaman yang disampaikan oleh para uh, para ahli para fukoha, banyak fukoha mengatakan itu tidak boleh ya karena dua hal itu. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya keharaman itu politiknya adalah politik yang patriarkis, prokreasi yang heteronormatif. Heteronormatif itu penting. Itu watak dari seksualitas Islam klasik itu adalah heteronormatif. Yang dianggap benar itu adalah yang hetero. Maka dengan demikian dalam fikih yang ada salah satu madhab fikih di Syiah itu yang mengatakan itu makruh sepanjang partnernya memberikan mutual consent. Ya, memberikan mutual consent. Aku sendiri menafsirkannya seperti ini. Apa namanya? Di Al-Quran itu kan ada satu teks ya, Maisha ya. Nisa hukum harsul lakum faktu harsakum annasyitum. Kayak gitu-gitu loh. Bagi banyak laki-laki yang nggak paham, dia mengatakan ya sudah,
aku bisa memperlakukan pasanganku sesuai dengan yang aku inginkan. Mau anal seks, mau oral, mau apa, dan lain sebagainya. Tapi dia nggak sadar bahwa di ayat yang lain ada satu rambu yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlaku apa jenenge, rawatlah ia, atau kemudian perlakukan dia dengan cara-cara yang ma'ruf. Baiknya baik, gitu. Kalau baiknya baik itu seperti apa? Ya ditanyain toh. Misalkan begini, suamimu yang ngomong ke kamu, yang aku kok kepingin nyoba variasi baru ya, yang is it okay? Begitu kan? Is it okay? Begitu. Kamu kan punya hak untuk mengatakan no atau yes. Gitu. Bagi orang-orang perempuan yang klasik, yang tidak cukup terupdate dengan soal gaya-gaya hubungan seksual, dia pasti akan menolak kayak gitu. Tapi bagi perempuan, sedikit perempuan yang misalkan punya punya fantasi yang berbeda, bisa jadi kemudian ia mengatakan oke, okay, aku belum pernah, tapi mungkin kita bisa coba secara pelan-pelan begitu. Lalu disitulah kemudian bagaimana mengurangi rasa sakit dan lain sebagainya bisa menggunakan berbagai cara yang diverifikasi oleh ilmu pengetahuan untuk bisa menghilangkan rasa sakit, misalkan soal anal itu sendiri. Yang ingin aku katakan, bagaimana kalau pertanyaanmu bagaimana tentang sodomi dan lain sebagainya, aku bisa menjawab secara tegas. Kalau sodomi dalam konteks itu kamu maknai sebagai merujuk kepada praktek Nabi Lut, kaum Nabi Lut, which is itu adalah perkosaan anal, anal rape, maka itu nggak boleh. Mau laki mau perempuan nggak boleh. Misalkan suamimu melakukan anal rape ke kamu, ya nggak boleh. Nggak, belum tentu laki-laki dengan laki-laki, ya enggak. Itu anal rape. Menurutku begitu. Baik, baik Pak. Sebenarnya tadi itu saya mau nanya tentang penafsiran Nabi Lut, tapi sudah dijelaskan tadi, jadi sudah. Iya, iya. Ya. Kemudian ini Pak, untuk pernikahan sesama jenis. Nah, ini menurut Bapak, Oh, tesisku soal itu ya. oh ya Pak, Tesisku itu ah, tesisku soal itu. Tapi belum tak terbitkan. Gara-gara itu aku nggak diluluskan di Tuguiran. oh berarti nggak bisa diakses ya Pak di ini, Belum. di Tapi jeda kalau kamu wikipedia gitu tapi ya. kalau kamu mau nanti aku kasih PD. Belum, mau aku bukukan ya. Mau aku Oh, bukukan mau itu mau kan. sekali saya baca Pak. Tapi kan itu kan tahun 2018 ya. Ilmuku tidak secerah ini. Tapi yang ingin aku katakan begini ya. Hukum pertama di dalam perkawinan, hukum paling tinggi dalam perkawinan Islam itu adalah merujuk kepada Arum ayat 21. Ya. Kamu masih ingat? Kamu dulu waktu kawin undangannya ada Arum ayat 21. Saya lupa Pak udah. Wa min ayatihi an Iya, mintanya khalaqalakum. kan. Wah, itu. Jadi hukum Quran itu ngomong banyak soal hukum perjodohan, Maisa. Hukum perjodohan. Menurut ayat 2000 Arum ayat 21 itu, perjodohan di situ itu indikatornya satu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Jadi salah satu tanda dari kebesaranku adalah aku ciptakan kalian manusia berpasang-pasangan. Ini netral dulu ya. Berpasang-pasangan. Litas kunu supaya hati kalian tentram. Jadi di situ nggak ngomong soal agama. Maksudnya bolehkah kawin lagi kawin Islam dan Kristen? Enggak ngomong soal itu. Hukum perjodohan di dalam Islam itu adalah supaya hati kalian tentram. Litas kunu, sakinah. Sakinah itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tranquility. Tranquility itu dalam Miriam Dictionary itu adalah the state of tranquil.
kondisi kejiwaan seseorang di mana ia terbebas dari rasa takut secara fisik maupun secara psikologis. Itu sakinah. Itu sakinah. Kayak gitu. Jadi yang ingin aku katakan ketika aku merujuk itu, aku mengatakan, hukum perjodohan awal di dalam Al-Quran itu, sebelum perkawinan ya, perkawinan itu nanti, kawin itu kan kalau jodoh. Kalau Iya. nggak jodoh itu berarti pemaksaan. Kawin itu harus jodoh dulu. Lah jodoh itu merujuk kepada litas kunu ilaiha. Dia harus tentram. Misalkan ya, misalkan saudaramu tadi, dia mungkin kawin secara hetero. Tetapi apakah ada tentram atau tidak? Nggak ada. Dia nggak jodoh, Pak. Haram kawinnya. Apalagi kalau ada unsur penipuannya, nggak bisa. Jadi orang itu hanya bisa kawin kalau dia merasa jodoh. Jodoh itu indikatornya satu, litas kunu. Itu sebabnya di dalam fikih Islam, nggak boleh seorang ayah, seorang wali memaksakan kehendak kepada anak perempuannya supaya kawin. Nggak boleh, harus tanya dulu, kau nyaman nggak dengan dia? Sama kan dengan, wah, aku baca itu ketika Ali bin Abi Thalib itu suka sama Fatimah, dia kan ngomong itu kan ke siapa namanya, ke Nabi Muhammad ini, bro, apa namanya, aku senang sama anakmu, bolehkah? Harusnya kan Nabi Muhammad, it's okay, Ali, silakan saja. Enggak, Nabi Muhammad dalam satu cerita ngomong, oke, aku sih oke, tapi you tunggu dulu ya Lia, aku tak ke dalam, aku nanya kepada Fatimah, ditanya, Dok, kau doyan nggak sama Ali? Itu kan, terus dia kan cuma ketawa-ketawa, oke gitu kan, ya sudah, oke. Artinya apa? Artinya litas kuno itu penting. Litas kuno itu penting, itu satu. Nah yang kedua, karena Al-Quran itu turun dalam konteks bangsa Arab, di mana hampir 95% itu orangnya hetero, kira-kira kan seperti itu, orangnya hetero, maka Al-Quran itu banyak sekali ngomong ayat-ayat perkawinan, hukum hawalus sahsiyah dan lain sebagainya, dalam semangat hetero. Hukum warisnya hetero, hukum perkawinannya hetero. Salah Al-Quran? Enggak juga. Masa kemudian di situ, misalkan, di wilayah Tempeh misalkan, ada orang, ada dai, dia pinter bahasa Indonesia, padahal di Tempeh, itu 98% itu adalah berbahasa Madura. Kamu bahasa Madura? Enggak. Jawa, Pak. Jawa. Bahasa Jawa, katakanlah di daerah Madura lah, misalkan di daerah mana itu kalau bahasa Madura di Lumajang itu? Madura, kalau yang banyak saya kurang tahu ya, Pak. Sebenarnya di daerah rumah saya juga beberapa ada yang Madura, tapi Anggap campur. saja lah, ya anggap saja di wilayah Pasirian lah. Di wilayah Pasirian itu Madura semuanya. Lalu ada kemudian dai yang kepingin dia followernya banyak. Kalau dia tetap kekeh pakai bahasa Jawa atau tidak, atau bahasa Indonesia, dia tidak akan mampu menggait banyak orang. Ia wajib berbahasa Madura. Sama di dalam politik seksualitas di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hukum perkawinannya basah kuyup dengan regulasi menyangkut hukum perkawinan hetero. Dia tidak menyinggung sama sekali terkait dengan perkawinan sesama jenis. Kalau tidak disinggung, itu seperti apa? Kan begitu, balik lagi. Kalau misalnya kita mau memperlakukan sebagai teks hukum, itu kan, bahwa keberadaan satu larangan itu kan harus nyata, gitu kan, harus nyata dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak bersikap, itu kemudian kita bisa menafsirkan. Nah, yang ingin aku katakan bahwa begini, Al-Quran itu seperti begini. Kamu pernah di sana ada soto Lamongan enggak? Ada orang yang soto Lamongan atau pecel lele Lamongan Ada, begitu? ada. Ada ya. Ada klebernya begini kan, Maisa? Soto Lamongan. Iya. Oke? Di situ tidak ada, di kleber itu, di banner itu tidak ada es jeruk, es teh, begedel, kerupuk udang, kemudian kopi, nggak disebutkan. Iya.
Tapi bukan berarti kalau kamu masuk ke warung itu dan kamu saya minta kopi, bukan berarti kamu nanti tidak akan disuguhi oleh itu. Meskipun tidak disebut, tetapi bukan berarti dia tidak menyediakan. Hmm. Paham ya? Iya, Paham ya dari sini? iya, Pak. Jadi yang ingin aku katakan adalah Al-Quran itu basah kuyup dengan regulasi menyangkut perkawinan heteroseksual. Yes. Yang perlu diingat bahwa Al-Quran juga ngomong sebelum perkawinan. Ada konsep soal perjodohan. Perjodohan itu tunduk pada Ar-Rum ayat 21. Yang ingin aku katakan, yang ini diujikan, aku ketika diuji tesis itu 2 jam, dan sempat gontok-gontokan, aku sama pengujiku itu, aku bilang, di Al-Quran itu perkawinan sesama jenis itu sikapnya Al-Quran itu silent. Ia tidak mengendorse, ia juga tidak melarang. Gitu. Jadi Al-Quran itu, aku bilang, Pak, para Dewan Penguji, Al-Quran itu basah kuyup tentang regulasi menyangkut perkawinan sesama jenis. Yes. Tetapi Al-Quran tidak pernah menyinggung entah singgungan endorse atau singgungan prohibition menyangkut perkawinan sesama jenis. Al-Quran tegas melarang laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap laki-laki. Pertanyaan pentingnya, Pak, bagaimana jika hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan dewasa itu based on love, berdasarkan cinta kasih dan mutual consent? Aku akhiri dengan itu. Oh, mereka pusing dewan pengujinya. Oh, nggak bisa begini begini. Oke, okay, aku bilang. Aku hanya ingin fair saja, Pak. Bahwa di dalam Al-Quran itu ngomong perkawinan heteroseksual itu prokreasi, bilang. Dan itu tidak salah, karena kalau kamu pengen beranak pinak, ya kamu harus heteroseksual. Ada sperma, ada ovum, iya. Tapi bukan berarti itu satu-satunya perkawinan. Kayak gitu. Karena di Al-Quran tidak ada uh, teks yang sorih, yang la roi bafi, yang mengatakan bahwa oh tidak boleh. Begitu sih menurutku. Iya. Nah, terima kasih banyak ya Pak. Ini melebihi dari pertanyaan saya semua ini penjelasannya. Oke, Terima kasih banyak Pak. Jadi cukup ya. iya, kalau untuk tesis Bapak berarti nggak bisa dibaca ya Pak? Nanti aku coba cari, kayaknya masih ada di Google Drive. Nanti aku Oh kasih iya. ya. Nanti Iya, aku terima kasih. kasih banyak ya Pak Iya, ya. iya, iya. Oke. Oh ya, nanti kalau rekamannya sudah oke, nanti kau bisa kirimkan rekamannya ke aku ya. Iya Dan nggak Pak, apa-apa ya kan? nanti Ini saya aku. minta ke providernya karena saya Zoom ini biasanya suami saya juga Zoom-nya tuh beli Pak, beli kayak di Shopee gitu sekali pakai gitu. Jadi kalau minta rekamannya nanti saya hubungin dulu orangnya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, Iya. oke, oke. Terima kasih Maisa Terima ya. kasih banyak ya Sukses Pak ya, dengan ini takutnya disertasinya. sudah It's ganggu. okay. Salam, salam Iya, ke suamimu ya. iya. Salam ke Terima anak-anakmu. kasih banyak Matur Pak. suwun, matur Iya. suwun, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.